Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membuat video presentasi yang bermateri tentang kompensasi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fatih Rizky sebagai moderator dan rekan-rekan tim saya yang bernama Muhammad Resam Geldiansyah dan Habib Mursyid. Kompensasi dapat diartikan sebagai penggantian atau pembalasan atas kehilangan, kerusakan, atau ketidaknyamanan yang dialami seorang dalam konteks tertentu. Dalam suatu konteks pekerjaan, kompensasi merujuk pada imbalan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti kontribusi atau pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari kompensasi. Yang pertama adalah motivasi karyawan. Kompensasi bertujuan untuk memotivasi karyawan agar bekerja secara produktif dan efisien. 2. Pengakuan atas kontribusi. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengikat dan retensi karyawan, yaitu memberikan kompensasi yang adil dapat membantu dalam mempertahankan karyawan dan berpotensi tinggi di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama tunai, diantaranya gaji dan bonus tahunan, dan ada non tunai, diantaranya fasilitas, asuransi, dan program kesehatan. Dan yang terakhir yaitu kompensasi tertunda, diantaranya saham atau bentuk kepemilikan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada komponen dari kompensasi. Yang pertama yaitu gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan komponen utama dalam sistem kompensasi. Gaji mencakup pendapatan pokok, sedangkan upah mencakup imbalan atau pekerjaan lembur atau beresiko. 2. Tunjangan kesehatan, yaitu memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya, biasanya termasuk asuransi kesehatan dan program kesehatan lainnya. 3. Tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk non-keuangan seperti cuti tahunan, cuti hamil, cuti melahirkan, serta bantuan dan penghargaan lainnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan sistem kompensasi umum yang digunakan itu ada 3. Pertama tuh gaji dan upah. Gaji dan upah itu merupakan bentuk kompensasi yang paling umum yang diterima karyawan sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan mencakup program asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan pembiayaan perawatan medis. Yang ketiga ada bonus dan insentif. Bonus dan insentif digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja karyawan secara individu atau tim. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi yaitu tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta kondisi ekonomi di wilayah tempat kerja beroperasi. Faktor lainnya itu termasuk performa individu, skala industri, dan regulasi pemerintah terkait upah minimum. Kemudian strategi pengelolaan kompensasi itu ada 3. Upah kompetitif, yaitu membuat perbandingan dengan industri sejenis untuk memastikan keadilan. Yang kedua ada program penghargaan, membuat program penghargaan yang memotivasi karyawan berprestasi tinggi. Yang ketiga ada pelatihan, yaitu memberikan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan individu. Kebijakan kompensasi perusahaan. Kebijakan kompensasi perusahaan adalah serangkaian aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Ini termasuk gaji tunjangan, imbalan, dan manfaat lainnya.
Kebijakan ini juga mencakup pendekatan perusahaan dalam menyesuaikan kompensasi dengan tujuan organisasi, keadilan internal, dan keberlanjutan keuangan. Tantangan dalam pengelolaan kompensasi. Perubahan kebijakan pemerintah dapat regulasi pajak dan kebijakan pemerintah terhadap kompensasi. Perubahan di pasar kerja. Ketidakpastian ekonomi mempengaruhi tawaran dan permintaan tenaga kerja. Harapan karyawan yang semakin tinggi. Peningkatan penghargaan non-moneter. Pemberian penghargaan non-monetari seperti pengakuan atas prestasi juga merupakan bagian penting dari kompensasi yang memuaskan. Sekian dari saya.